Pemirsa, kalau biasanya kita dengar Batam identik dengan kota industri, kali ini berbeda. Di perbukitan Mangsang ada kebun buah naga dan madu kelulut alami yang dikelola petani muda. Cerita mereka bukan hanya soal hasil panen, tapi juga tentang semangat, kerjasama dan harapan baru ketahanan pangan bagi Batam. Berikut program Sapa UMKM edisi Buah Naga dan Madu Kelulut dari Bukit Mangsang. Pemirsa Batam TV, kembali lagi bersama saya Rizky Ramadhani dalam program Sapa UMKM. Kali ini saya berada di Mangsang, saya beduk, tepatnya Kebun Buah Naga Pak Muin. Yuk kita keseruan saya hanya di Sapa UMKM, UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama. Di balik hiruk-pikuk kota Batam yang dikenal sebagai kawasan industri, tersimpan sebuah cerita tentang ketekunan, inovasi, dan cinta terhadap alam. Di perbukitan Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sebeduk, ada sepetak lahan yang disulap menjadi kebun buah naga, sekaligus rumah bagi ratusan koloni lebah madu kelulut. Semua ini berawal dari semangat seorang petani muda bernama Muin bersama sahabat-sahabatnya dalam kelompok tani. Di atas lahan seluas 1 hektar berdiri lebih dari 1.200 batang buah naga. Dengan ranting menyerupai kaktus, tanaman ini tumbuh subur, menghasilkan buah berwarna merah segar yang siap dipetik. Hampir 2019 sih, tepatnya akhir 2019. Karena kita juga suka bertani sebenarnya sih, dan melihat buah naga ini potensinya kan besar, jadi kita lakukanlah yang terbaik untuk buat naga ini. Setiap minggunya, kebun ini mampu menghasilkan panen hingga 300-400 kg buah naga merah. Panen dilakukan berkali-kali dalam sebulan, sehingga buah segar selalu tersedia di pasaran lokal Kota Batam. Ini kalau dalam panen itu 1 bulan bisa 5 kali atau 6 kali, tapi hampir tiap minggu ada sekali. Jumlah kilonya berapa, Pak? Sekali panen bisa jadi 300 kilo, minimal ya 300-an atau 400-an kilo satu kali panen. Kalau maksimal biasa dia dalam 12 buah sampai 15 buah, tetapi kalau nggak maksimal ya biasa 6 atau di bawah 6 biji lah. Yang merah ini 25.000. 25.000. Nih, kalau yang kuning itu biasa 50.000. Ya. 50.000 per kilo. Meski terlihat sederhana, merawat buah naga bukanlah pekerjaan mudah. Ia membutuhkan disiplin dan perhatian yang konsisten. Nah, ini kan sejenis kaktus, ini tidak banyak memerlukan air, tetapi perlu perawatan yang cukup rutin saja. Setiap minggu 1 kali semprot dan mungkin per 10 hari pemupukannya. Selain buah naga, di sini juga Muin bersama kelompok taninya mengembangkan usaha madu kelulut yang berasal dari lebah kelulut yang ditempatkan dalam kotak kayu sebagai media sarangnya. Peternakan lebah ini dikelola oleh Supardi, yang juga ketua gabungan kelompok tani Hutan Mangsang Bersatu. Manfaatnya sangat luar biasa. Saya kena, maaf ya, saya juga orang petani, tapi ternyata saya kena tetap nggak jauh dari penyakit gula, hipertensi, dan itu salah satunya manfaat ini. Lainnya banyak sekali untuk kanker, banyak sekali manfaatnya. Makanya dari manfaat itu juga harganya, nah itu yang lebih utama, harganya itu sangat-sangat menjanjikan. Dalam satu lokasi ada sekitar 30 kotak lebah kelulut. Panen dilakukan 2 bulan sekali. Semakin lama dibiarkan, warna madu semakin pekat, kualitasnya pun makin tinggi. Untuk menjaga keberlangsungan lebah, para petani menanam berbagai bunga di sekitar kebun, seperti bunga buah naga sendiri, pohon air mata pengantin hingga tanaman hias lainnya. Semua itu menjadi sumber nektar bagi lebah kelulut agar madu tetap melimpah. Jadi untuk perawatan kita lebih ke bagaimana kita menciptakan makanan di sekeliling ini dengan bunga-bunga, ya itu ada banyak bunga itu aja.
Ya, baik itu bunga buah naga, air mata pengantin, pisang, dan itulah semakin banyak itu kita akan semakin penuh ini sebenarnya. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Nah, jadi satu lot ini harus 2 bulan sekali. Kalau di panen berikutnya bentuk ininya pun juga beda, bentuk madunya itu. Jadi lebih bening, tapi kalau semakin dia akan semakin gelap kayak memang intinya seperti itu. Kita yang 140 mg itu 80.000. Itu 140 yang 140 mg. Iya, sekecil. Ya masih kecil itu 80. Itu mungkin saya ada harapan saya ke pemerintah pusat untuk memperhatikan kami terkait ya bantuan, biasanya ke bantuan, kemudian lebih ke bimbingan teknis terkait dengan pengolahan madu kelulut ini, karena kita juga belajar, tapi kalau lebih disupport dengan pemerintah terkait dengan ilmu-ilmu yang untuk pengembangan ini kami butuh itu. Supaya kedepannya kita bisa lebih kuat, pengembangan kelembagaan kita lebih kuat lagi. Dukungan bagi para petani pun datang dari berbagai pihak. Salah satunya dari Wahyu Wahyudin, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepulauan Riau, yang hadir langsung meninjau kebun buah naga dan madu kelulut di Mangsang. Ia mendorong agar petani Muin seperti Muin terus berkembang. Pemerintah harus hadir memberikan dukungan baik untuk pupuk, sarana prasarana, dan pemasaran. Ini sekitar 1 hektar kalau tidak salah tadi disampaikan oleh Pak Muin, dan hasilnya luar biasa. Dalam 1 hektar juga ada 1.200-an pohon, dan setiap pohon ini juga tentunya menghasilkan 5-10 buah. Ini kalau dikalikan rata-rata 600, maka 600 buah ya, maka ini bisa kurang lebih sekitar 1 ton panen setiap bulan, bahkan bisa lebih. Teman-teman petani ini perlu kami bina dan terus kami berikan ruang ya, dan kami dorong supaya ada anggaran-anggaran terutama untuk sarana dan prasarana dan pupuk juga. Nah, ini terkait dengan madu kelulut, ini ternyata luar biasa kalau dikelola dengan baik. Nah, selain petani buah naga, Mas Muin juga ada petani madu kelulut yang memang saat ini ya sedang dikembangkan dan sudah mempunyai puluhan kandang ya. Jadi hasilnya juga cukup lumayan baik ya, bisa menghasilkan belasan bahkan puluhan liter. Sehingga ini bisa dikembangkan terus, dan ini bisa bekerja sama dengan rumah sakit yang membutuhkan nanti madu kelulut. Ke depan kami akan terus berkoordinir kepada mereka berapa kelompok yang ada di Sungai Beduk ini, para petani, sehingga ini bisa dibantu baik sarana dan prasarananya. Dan kami akan dorong terus kepada pemerintah, baik kota, provinsi, maupun pemerintah pusat, agar memperhatikan para petani yang ada di wilayah perbatasan, terutama di Kota Batam, karena seyogianya kota memang bukan lahan pertanian, tetapi bisa dipakai lahan-lahan yang tertidur, dijadikan lahan pertanian, bisa bermanfaat buat masyarakat, terutama masyarakat Kota Batam. Dari buah naga yang segar hingga madu kelulut yang manis, perbukitan Mangsang menjadi bukti bahwa tanah Batam bukan hanya untuk industri, tapi juga bisa menjadi lahan ketahanan pangan. Ketekunan Muin, kepemimpinan Supardi, serta dorongan dari pemerintah dan DPRD menjadi modal penting agar pertanian di Batam terus hidup. Nah, demikianlah pemirsa untuk liputan episode kali ini. Sampai jumpa di episode Sapa UMKM selanjutnya. UMKM Kepri, tangguh kreatif, sukses bersama.